Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk boleh datang beribadat ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh memanggil kami, memberikan anugerah kesempatan ini. Dan biar Tuhan yang menolong kami untuk boleh mengerti firman-Mu yang akan disampaikan pagi ini. Urapi hamba-Mu boleh jadi berkat buat setiap saudara yang ada di tempat ini. Dan biar Tuhan menolong Roh Kudus yang menggerakkan hati setiap kami. Sehingga kami juga boleh mendengar, mengerti, dan kami juga boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ke depan, mohon anugerah Tuhan menyertai kami. Demi nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Senang sekali saudara saya boleh diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Agra. Saya saat ini melayani sebagai pembimbing youth juga di Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung. Senang sekali saudara boleh ketemu dengan rekan-rekan di GKI Anugerah. Dan saya berharap nanti satu kali kalau kita ketemu di luar saudara ya, kita boleh ada kenalan satu dengan yang lain. Saudara boleh menyapa saya. Saudara jangan sungkan karena kita adalah sama-sama murid Kristus ya. Kita boleh sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasalnya yang pertama. Kita akan membaca ayat 27. Filipi pasal 1 ayat 27. Saya akan membacakannya buat saudara. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, yang merenungkan, juga yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, suatu kali ada seorang pemuda pergi makan di KFC, saudara. Anak muda ini pergi makan di KFC sendirian karena dia masih jomblo. Waktu dia duduk makan, dia lihat ada kakek nenek yang lagi makan KFC, saudara. Kakek nenek ini kayak romantis sekali karena mereka cuma berdua duduk makan. Dan yang luar biasanya adalah kakek nenek ini cuma pesen satu porsi, satu ayam dan satu nasi. Saudara, pemuda ini melihat kakek nenek ini karena bagi dia, wah ini pasangan yang romantis sekali saudara. Dia pengen, mungkin ya saudara, dia berharap nanti kalau dia bisa ada pacar, ada istri, bisa romantis kayak kakek nenek ini. Saudara, waktu dia terus memperhatikan kakek nenek ini, dia melihat kakek nenek ini tuh makan seporsi berdua. Tapi ternyata saudara, yang makan itu cuman si nenek, kakek itu gak makan saudara. Pemuda ini ngeliatin terus, kok si kakek gak makan ya? Apa uang mereka terbatas gitu ya? Sampai-sampai si kakek berkorban supaya si nenek bisa makan KFC. Saudara, akhirnya pemuda ini tergerak. Ya udah deh, kasihan ya. Mereka berdua, mungkin mereka nggak ada uang. Ya udah deh, saya beliin satu porsi lagi deh buat si kakek, supaya mereka bisa makan bersama-sama. Akhirnya saudara, sang pemuda ini membelikan satu nasi, satu ayam buat si kakek. Pemuda ini kemudian memberikannya kepada si kakek. Tetapi waktu pemuda ini mau memberikan kepada si kakek, kakek ini bilang jangan. Enggak, jangan dek, jangan. Wah, kenapa kek? Gak apa-apa, saya seneng kok ngelihat kakek nenek bisa makan sama-sama. Tetapi kemudian kakek ini menjawab, enggak, jangan, kami bisa beli, benar kami bisa beli. Enggak kek, gak apa-apa, saya beliin deh buat kakek. Kan kakek gak makan, kasihan. Masa cuma nenek sendirian yang makan? Kakek ini kemudian berkata, dek, saya bukannya gak mau makan dek, saya lagi nunggu gigi palsu yang dipakai sama nenek. Saudara, ilustrasi ini menunjukkan bahwa seringkali apa yang kita lihat
menurut kita benar, itu belum tentu benar pada faktanya. Seringkali kita berpikir sesuatu yang baik dan kita pengen melakukan itu, saudara. Tetapi jangan-jangan ternyata bukan sesuatu yang baik itu yang benar, yang seharusnya terjadi. Saudara, sebagai orang Kristen, kita juga seringkali berpikir bahwa ketika kita menjadi Kristen, kita cukup datang ke gereja, kita cukup memberikan persembahan. Kita berpikir bahwa idealnya orang Kristen menurut kita. Tetapi saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana sih menjadi seorang Kristen yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Saudaraku, di dalam firman Tuhan hari ini dimulai dengan frasa, hanya hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil Kristus. Saudaraku, apa yang dimaksudkan dengan berpadanan dengan Injil Kristus? Saudara, di dalam bahasa Inggris atau di dalam Alkitab ESV, saudara boleh menemukan bahasa Inggrisnya tuh begini. Let your manner of life be worthy. Jadi maksudnya adalah bagaimana cara hidup kita itu layak dengan Injil Kristus. Nah saudara, kalau kita ngomong tentang layak dengan Injil Kristus, berarti ada sesuatu yang tidak layak dengan Injil Kristus. Apa yang dimaksud dengan tidak layak dengan Injil Kristus? Kalau saudara membaca di dalam kitab Filipi ini, saudara akan menemukan bahwa ketidaklayakan sesuai dengan Injil Kristus itu bisa saudara lihat di dalam pasal yang ketiga, yaitu materialisme dan hedonisme. Saudara, siapa di sini yang kalau pergi makan biasanya sebelum berdoa malah saudara ya, bentar jangan dulu doa, kita foto dulu yuk, masukin Instagram. Siapa di sini yang marah-marah sama papa mama? Enggak, saya nggak mau beli sepatu kalau dia bukan yang merek yang ada centangnya. Saya nggak mau pakai sepatu yang gak ada logo 3 garis. Itu mah sepatu murahan, saya nggak mau. Kalau pakai sepatu murahan, saya pengennya sepatu yang bermerek. Siapa di sini yang marah sama papa mama kalau nggak dibeliin handphone yang ada logo Apple digigit tuh? Kita selalu pengennya yang mahal, yang bagus, supaya terkesan kaya. Tapi saudara, hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus, cara hidup yang layak sesuai dengan Injil Kristus adalah hidup yang sesuai apa adanya, saudara. Saudara, jangan pikir terlalu jauh bagaimana hidup sesuai dengan Injil Kristus. Hidup sesuai dengan Injil Kristus bukan hidup yang berfoya-foya. Hidup sesuai dengan Injil Kristus adalah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kita bersyukur untuk makanan yang Tuhan berikan. Kita bersyukur untuk orang tua yang Tuhan kasih. Kita bersyukur untuk keluarga yang ada. Kita bersyukur untuk baju, untuk celana, untuk sepatu yang ada. Saudara, saat ini saya tidak menegur saudara kalau menggunakan handphone atau elektronik yang ada logo Apple digigit, saudara ya. Tetapi maksud saya adalah, kalau saudara memang mampu untuk membeli, silahkan saudara. Tetapi kalau saudara memang sulit untuk membeli, jangan dipaksakan. Hidup kita ini tidak tergantung dari apa yang kita punya. Tetapi hidup kita ini berharga karena kita adalah orang-orang yang disayang sama Tuhan. Amin. Amin saudara. Ini aminnya belum kenceng. Amin. Nah gitu dong. Senggol dulu tuh kiri kanan. Bro, sis, lu berharga tau gak? Ngomong kiri kanan. Bro, sis, lu berharga. Bukan karena jammu, bukan karena handphonemu, bukan karena elektronik kamu. Tetapi diri kita memang berharga di hadapan Tuhan. Jadi saudara, kalau memang kita berharga, buat apa saudara kita harus memaksakan diri kita menggunakan elektronik atau barang-barang mahal yang demikian, saudara? Saudara, tentunya Tuhan pengen hidup kita ini berpadanan dengan Injil Kristus.
Saudara, berpadanan dengan Injil Kristus ini menunjukkan bagaimana cara hidup kita layak sesuai dengan Injil Kristus. Nah saudara, apa sih hidup yang sesuai dengan Injil Kristus? Saudara, hidup yang sesuai dengan Injil Kristus itu adalah hidup yang merdeka. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa hidup di dalam Injil adalah hidup yang terkekang. Saya pernah ketemu sama satu anak muda. Anak muda itu bilang begini, kok saya rasa saya belum mau dibaptis. Tuh kenapa? Iya kok saya masih nyaman sama dosa. Saya belum rela ninggalin dosa. Kalau saya udah dibaptis, saya ikut Tuhan, ya nanti saya gak bisa dosa deh. Nah saudara, seringkali kita berpikir bahwa ketika kita ikut Tuhan, kita tuh kayak hidup terkekang. Ya gue jadi gak bisa dosa deh. Ya gue gak bisa ngapa-ngapain, teman-teman gue lagi happy, have fun, terus gue sendirian. Nanti gue dibilang sok suci lah, gue dibilang orang Kristen katro. Saudara, kita takut akan hal demikian. Tapi saudara, saya ingin menjelaskan bahwa hidup di dalam Injil Kristus adalah hidup yang merdeka. Saudara, ketika kita hidup di dalam Injil Kristus, saudara, seharusnya tidak ada lagi dosa yang boleh menuduh kita. Saudara, di sini kalau kita melakukan dosa, saudara ya, saudara pernah nggak ngalamin dimana waktu kita melakukan dosa, perasaan kita tuh ada rasa tertuduh. Tuh kan, lu udah bohong tuh. Ayo, tuh kan, lu katanya pelayanan di gereja, lu katanya aktivis di gereja, lu katanya suka melayani Tuhan, sayang sama Tuhan, cinta sama Tuhan. Kok lu berdosa? Nah saudara, kalau kita melakukan dosa, sebenarnya kita tuh lagi dikekang sama dosa. Waktu kita melakukan dosa, kita tuh akan dapat konsekuensi dari dosa. Belum lagi orang-orang yang akan menghakimi kita waktu kita melakukan dosa, saudara. Kita akan dicap sebagai orang-orang yang melakukan dosa. Nah saudara, karena itu saya ingin katakan saudara, kita harus ubah cara berpikir kita nih. Bahwa hidup di dalam Injil Kristus adalah hidup yang menyenangkan, hidup yang bebas, hidup yang merdeka. Karena kita sudah ditebus sama Tuhan, kita sudah memiliki hidup yang baru. Sehingga saudara, waktu kita hidup di dalam Injil Kristus, kita tuh sudah dibebaskan. Tidak ada lagi yang menuduh kita, tidak ada lagi yang membuat perasaan kita tuh merasa bersalah. Gak ada, saudara. Hidup di dalam Injil Kristus adalah hidup yang menyenangkan. Justru saudara akan dianggap sebagai orang terpandang, orang yang baik, orang yang berhasil. Nah saudara, hidup di dalam Injil Kristus ini adalah hidup yang menyenangkan, saudara. Jadi kalau selama ini saudara berpikir bahwa hidup yang merdeka adalah hidup di dalam dosa, itu salah, saudara. Kita harus ubah mindset kita supaya kita boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka di dalam identitas asli kita, saudara. Selanjutnya Paulus kemudian melanjutkan dengan kalimat, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar. Nah saudara, sebenarnya konteks dari surat Filipi ini adalah waktu Paulus tuh ada di penjara. Waktu Paulus ada di penjara, jemaat Filipi kirim orang untuk jenguk Paulus, dan mereka juga kasih persembahan ke Paulus. Nah waktu Paulus dapat persembahan itu, Paulus pun balas dengan kirim surat ini ke mereka, kepada jemaat di Filipi. Nah jadi surat ini adalah surat yang ditulis Paulus pada saat dia di dalam penjara. Nah saudara, waktu Paulus menulis surat ini di dalam penjara, sebenarnya ini jelas sekali, saudara. Paulus tahu kok hidupnya tuh gak akan lama lagi. Karena itu kalimat ini menunjukkan bahwa memang Paulus gak mungkin bisa ke Filipi lagi, saudara. Tetapi saya rasa tafsiran yang saya ambil, saudara, terhadap kalimat ini adalah menunjukkan bahwa Paulus rindu
kehidupan jemaat di Filipi itu boleh berbuah. Dia boleh lihat atau bahkan boleh dengar. Tetapi mungkin sudah lebih luas lagi, orang-orang tuh boleh lihat, boleh dengar bagaimana cara hidup dari orang-orang di Filipi yang boleh sesuai dengan Injil Kristus. Nah, inilah yang dimaksud dengan Paulus, yaitu hidup orang Kristen itu harus terlihat sebagai orang Kristen. Saudaraku, seringkali kita suka ambil pembenaran ya. Kita tuh suka bilang begini, aduh kok saya dagingnya lemah, roh penurut. Jadi ya gak apa-apa deh ngelakuin dosa dikit-dikit kok ya. Berusaha sih melawan dosa tapi gak gampang kok. Karena roh penurut, daging lemah, jadi ya udah deh gak apa-apa sekali-kali melakukan dosa. Saudara, ini adalah pembenaran yang seringkali kita katakan, saudara. Tetapi jelas bahwa statement ini gak bisa kita benarkan, saudara. Kita gak mungkin terpuruk di dalam kelemahan kita. Saudara, karena kita harus tahu bahwa ketika kita dimenangkan oleh Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan, Tuhan itu memberikan kita anugerah yang akan memampukan kita untuk boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, jadi seharusnya ketika kita memiliki Kristus, kita juga punya kekuatan untuk boleh melawan terhadap dosa. Cuman saudara, seringkali kita harus akui, kita tuh gak tahan kalau lagi digoda. Setuju saudara? Setuju? Kita tahu ya saudara ya, kita lemah waktu kita malas. Tapi tetap aja masih malas-malas, gak mau belajar, akhirnya nyontek. Saudara tahu, saudara lemah di dalam omongan saudara. Tapi tetap aja saudara mau banyak bicara, akhirnya bohong lah. Akhirnya kata-kata saudara itu menyakitkan orang lain. Saudara tahu saudara lemah kalau lihat perempuan pakai baju kebuka dikit. Tapi saudara, gak mau lihat. Lama-lama buka lebih gede, saudara. Nah saudara, pada intinya kita tuh tahu kita lemah, tapi kita masih meletakkan diri kita di dalam pencobaan. Saudara, kita harus berubah. Jangan taruh diri kita dalam pencobaan. Kalau udah tahu kita lemah, kita terbatas, cepat-cepat kabur saudara. Kayak Yusuf waktu digoda istri Potifar, dia gak tetap diam, dia kabur saudara, dia lari. Kenapa? Karena dia tahu dia lemah. Saudara, karena itu kita juga udah tahu lemah, terbatas, jangan taruh diri kita dalam pencobaan. Tetapi kita harus cepat-cepat lari. Jangan sampai kita membiarkan diri kita untuk digoda. Nah saudara, kita harus terus berusaha untuk boleh punya hidup yang bertahan di dalam Injil Kristus, saudara. Harus punya hidup yang berbuah, yang dilihat sama orang. Saudara, jangan kita di gereja, wah kelihatan rohani, di luar gereja kelihatan rohana. Saudara, seharusnya di dalam setiap aspek kehidupan kita, mau di gereja, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, tempat kuliah, sama. Agra yang di gereja, agra yang di sekolah, agra yang di tempat kerja, di mana aja, di mall, sama. Nah saudara, inilah yang seharusnya kita miliki saudara. Di mana aja kita sama. Kita harus punya sikap yang otentik. Kita kelihatan sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang menjadi murid Kristus. Nah saudara, saya memahami bahwa memang menjadi seorang murid Kristus, seorang Kristen, itu tidak mudah saudara. Karena itu Paulus melanjutkan di dalam statementnya. Paulus berkata bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sudah di sini saya highlight kata teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang.
Saudara harus perhatikan bahwa di sini ada disebutkan satu roh, sehati, sejiwa. Saudara perhatikan bahwa surat ini diberikan kepada jemaat di Filipi. Jemaat Filipi itu plural, ada banyak. Nah, Paulus bilang mereka tuh harus satu roh, harus sehati, sejiwa. Ini maksudnya saudara, agar supaya kita juga boleh berjuang, bertahan bersama-sama dengan komunitas. Saudara, kalau berjuang sendiri, berusaha setia sendiri, susah saudara. Saudara akan terus bergumul di dalam dosa. Saudara gak ada kekuatan, saudara lemah. Tapi saudara, kalau kita ada komunitas, ada teman-teman yang menolong kita, mengingatkan kita, kita akan lebih kuat saudara. Karena itu saudara, penting sekali agar supaya kita boleh ada komsel. Di sini udah pada ikut komsel? Ada? Ada yang belum? Ayo senggol temannya yang belum. Yuk ikut komsel dong. Tanyain tuh kiri kanan, udah pada ikut komsel belum? Kalau belum, yuk ajakin. Supaya kita boleh kuat, kita boleh sama-sama berlari menuju iman yang semakin hari semakin menyenangkan Kristus. Saudara, saya kira firman Tuhan mendasari ini agar supaya kita boleh punya komunitas yang sama-sama berjalan, saling menguatkan untuk boleh setia di hadapan Tuhan. Saudaraku, komunitas Kristen seharusnya menjadi komunitas di mana kita boleh bersama-sama berjuang, saudara. Kalau ada teman kita, misalnya dia lagi bergumul dengan malas, saudara, kita kasih semangat dia. Kita angkat dia, saudara. Waktu dia sharing misalnya, aduh doakan ya saya mau ujian besok. Saudara, malam ini saudara telepon dia. Bro, kamu udah belajar belum? Aduh belum gue malas banget. Ayo dong belajar. Kalau perlu kita ke rumah dia saudara, nemenin dia belajar. Atau enggak saudara bisa gojek. Gojek apa? Kopi. Iya kan? Supaya temannya semangat belajar. Saudara, komunitas Kristen harusnya sedemikian saudara. Kita boleh membantu teman-teman kita untuk boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan saudara sebagai komunitas Kristen kemudian menuduh dia. Aduh gue malas banget belajar. Terus kalian bilang, ya kamu malas terus, kamu gitu-gitu aja. Terus kita hakimi dia, kita tunjuk-tunjuk dia. Jangan gitu saudara. Komunitas Kristen harusnya kita boleh bantu angkat teman kita untuk boleh berhasil. Dan seharusnya demikian saudara. Saudara perhatikan, satu roh, sehati, sejiwa berjuang. Saya kira firman Tuhan menginginkan kita untuk boleh bertumbuh di dalam komsel. Saudara jangan saudara berpikir, oh seneng ya hidup di dalam kesendirian. Wah seneng ya hidup cuma sama gadget. Ya elah saudara. Saudara, kita butuh teman, kita butuh rekan-rekan yang boleh menolong kita, menopang kita untuk boleh menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, yang berikutnya Paulus kemudian mengatakan, kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara perhatikan bahwa di sini Paulus mengatakan bahwa ada iman yang timbul dari berita Injil. Jelas ini menunjukkan bahwa ada anugerah yang Tuhan berikan buat setiap kita. Anugerah ini adalah anugerah yang menyelamatkan setiap kita. Tapi saudara jangan pikir cuma menyelamatkan. Anugerah ini juga adalah anugerah yang memampukan kita untuk boleh menang terhadap dosa. Saudara, satu kali saya pergi nginep di hotel saudara sama istri saya. So saya gak nyangka bahwa ternyata hotel atau kamar yang saya beli ini ternyata ada paket breakfastnya saudara. Saya gak nyangka sama sekali. Ternyata hotel itu udah mau tutup dan kami diberikan breakfast. Saudara, malam-malam kami kemudian berpikir,
wah besok pagi mau makan apa ya? Kami gak nyangka bahwa ternyata hotel itu menyediakan breakfast buat kami. Nah saudara, perhatikan betapa bodohnya saya saudara ya. Saya udah beli kamar yang ada breakfastnya, tapi saya masih pedulikan besok pagi mau makan apa. Saudara, seringkali kita juga seperti demikian, seperti orang bodoh saudara. Kita cuma pikir Tuhan nyelamatin kita, tapi Tuhan kayak gak mampukan kita melawan dosa. Enggak saudara, anugerah Tuhan adalah anugerah yang menyelamatkan kita, dan anugerah Tuhan juga yang sama yang memampukan kita untuk boleh menang terhadap dosa. Jadi saudara jangan bilang roh itu penurut, daging lemah. Enggak saudara, Tuhan mampuin kita untuk boleh menang terhadap dosa. Saudara, kita jangan sampai terjebak di dalam kesalahan pemikiran kita saudara. Kita harus berpikir bahwa di dalam Injil Kristus tidak ada lagi dosa yang menuduh kita, tidak ada lagi dosa yang menghakimi kita, tidak ada lagi dosa yang membuat kita terikat. Karena di dalam Injil Kristus dosa itu udah dipatahkan dan kita boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Amin saudara. Amin. Siapa di sini yang sudah hidup di dalam Injil? Raise hand please. Jangan ragu-ragu dong. Iya, puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menang saudara. Jangan terpuruk di dalam dosa. Kita harus menang terhadap dosa. Saudaraku, tahun 1950 sampai tahun 1953 itu terjadi perang di Korea. Nah saudara, di perang Korea ini terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan. Perang ini sangat menyedihkan sekali, karena sebenarnya perang ini adalah perang keluarga saudara. Ada keluarga yang terpencar ke Korea Utara, ada keluarga yang terpencar ke Korea Selatan. Dan saudara, yang tambah menyedihkan adalah perang di Korea ini terjadi pada saat musim dingin. Nah saudara, pada saat satu kali di daerah Korea Selatan, ada pasukan Korea Selatan yang lagi berpatroli berkeliling saudara. Mereka gak menduga di dalam patroli mereka kemudian menemukan ada seorang ibu yang tergeletak. Waktu mereka mendekati ibu ini saudara, mereka kaget sekali karena ibu ini ternyata tergeletak dengan tidak memakai satu helai baju. Nah saudara, waktu mereka mendekati ibu ini, mereka melihat bahwa ibu ini lagi memeluk baju yang dia pakai. Waktu tentara-tentara ini membuka baju itu, tentara ini menemukan ada seorang bayi yang lagi dililit sama kain itu. Saudara, tentu bayi itu adalah anak dari ibu ini saudara. Saudara, waktu mereka menyelamatkan bayi ini masih hidup, tetapi mamanya udah meninggal saudara. Saudara, kalau kita jadi bayi ini saudara, apakah yang menjadi perasaan kita? Saudara tentu akan mengerti bahwa saudara hidup karena ada pengorbanan dari mama. Saudara boleh hidup karena ada seorang mama yang rela telanjang membuka bajunya agar supaya kita boleh hangat. Saudara, bukankah kita juga adalah orang-orang yang sudah dikasihi sama Tuhan? Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Dia yang menciptakan setiap alam semesta ini dan juga kita saudara. Tetapi di dalam kasih-Nya yang besar, Dia mau turun menjadi manusia. Dan Dia mau menyelamatkan setiap kita. Bahkan sudah tahu ketika Dia disalib, Dia rela telanjang agar supaya kita boleh mendapatkan kehidupan saudara.
cawan murka Allah dia tanggung di dalam salib itu, saudara. Sehingga kita boleh diberikan keselamatan untuk hidup. Saudara, kalau kita tahu akan pengorbanan Yesus yang besar ini, kita tahu bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan setiap kita. Satu pertanyaan, saudara. Bagaimana seharusnya kita hidup, saudara? Kalau kita hidup, kita tahu hanya karena kasih Tuhan, maka tentu kita juga rindu boleh hidup dengan tidak sembarangan. Kita pasti bakal hidup karena kita tahu Tuhan berkorban buat setiap kita. Amin. Biar firman Tuhan pagi ini boleh menguatkan kita, mengingatkan kita untuk boleh menjadi orang-orang Kristen yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan pada pagi ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Engkau rela berkorban buat setiap kami. Kami manusia-manusia yang layak, yang tidak layak, yang hina, yang menjijikan ini. Tetapi Tuhan rela mati buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu buat kami. Mampukan kami, tolong kami Tuhan untuk boleh hidup bagi Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk boleh semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Jangan biarkan hidup kami lewat dengan sia-sia. Tapi kami rindu hidup kami boleh semakin hari boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami. Biarlah Tuhan yang terus beranugerah di dalam setiap langkah hidup kami. Dan biarlah hidup kami boleh semakin berkenan di hati Tuhan. Meteraikan firman-Mu ini di dalam hati kami, sehingga kami juga boleh menjadi pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.